Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan penelitian yang sudah saya lakukan eh, dengan judul Pengaruh Total Quality Management, Supply Chain Management, dan Knowledge Management terhadap kinerja perusahaan melalui peningkatan daya saing perusahaan. Studi kasus dilakukan di PT Berantas Adipraya Persero. Saya adalah mahasiswa Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta, namanya Satria Gunawan, angkatan 2021. Pada penelitian ini, dosen pembimbing saya adalah Dr. Agung Wahyu Handaru STMM dan Dr. Indah Pahala SE dan MSI. Outline presentasi penelitian ini adalah yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua telaah pustaka dan perumusan hipotesis, yang ketiga adalah metode penelitian, yang keempat adalah hasil analisis, yang kelima adalah penutup. Kita lanjut kepada yang pertama, itu tentang pendahuluan, di mana didahului oleh latar belakang penelitian ini, di mana pada perusahaan konstruksi, kesuksesan suatu perusahaan akan tergambar dari besarnya kontrak konstruksi yang diperoleh pada waktu tertentu, serta besarnya pendapatan yang dapat diproduksi berdasarkan kontrak tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja perusahaan baik dari segi operasional maupun dari segi keuangan. Adapun total quality management adalah suatu sistem manajemen untuk meningkatkan kualitas dengan orientasi kepada kepuasan pelanggan melalui perbaikan berkesinambungan untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan yang akan memberi dampak pada peningkatan kinerja perusahaan. Sedangkan pengelolaan rantai pasok atau supply chain management yang baik akan menciptakan efektivitas dan efisiensi serta menjamin tersedianya kebutuhan pada saat yang tepat dengan jumlah yang tepat dan biaya yang tepat sehingga menghasilkan daya saing yang tinggi dan berdampak pada peningkatan keuntungan perusahaan. Adapun knowledge management adalah suatu sistem yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan karyawan agar pengambilan keputusan di perusahaan dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Dengan demikian, jika pengelolaan dan praktek pengetahuan dilaksanakan secara efektif, akan mampu menciptakan keunggulan kompetitif serta meningkatkan kinerja perusahaan. PT Berantas Adipraya merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Mereka sudah menerapkan total quality management dengan membentuk departemen QHSE serta mereka sudah melaksanakan pengelolaan rantai pasok dengan membentuk unit supply chain management untuk mengelola rantai pasok perusahaan. Perusahaan juga sudah mengembangkan departemen pengembangan bisnis yang melakukan riset and development. Kemudian perusahaan juga sudah mendirikan lembaga pendidikan keterampilan untuk selalu meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Upaya ini dilakukan oleh PT Berantas Adipraya sebagai suatu sarana untuk mencapai visi yang sudah mereka lakukan, di mana visi perusahaan adalah menjadi perusahaan konstruksi dan investasi nasional yang akan dicapai dengan akan menjadi 5 besar perusahaan nasional dalam 5 tahun sejak ditetapkan visi tersebut pada tahun 2016. Berdasarkan annual report tahun 2021, perusahaan mengalami pertumbuhan kontrak yang cukup tinggi, di mana pertumbuhan kontrak dibandingkan dengan tahun 2021, di tahun 2022 perusahaan itu memperoleh pertumbuhan sebesar 139,52%. Dan jika dikomparasi dengan 9 pembanding pada penelitian ini, perusahaan nasional pada penelitian ini, PT Berantas Adipraya berada di urutan 4 di dalam perolehan kontrak. Namun jika dilihat dari produksi yang melakukan atau yang menjadi pendapatan dari kontrak tersebut, pada tahun 2022 pertumbuhan kontrak yang penjualan yang dihasilkan dari kontrak yang diperoleh tersebut adalah sebesar 150,65% jika dibandingkan tahun 2021. Dan dengan perolehan pertumbuhan sebesar 150 tersebut, jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis BUMN atau perusahaan besar nasional, PT Berantas Adipraya memperoleh pertumbuhan paling tinggi. Dan ini juga
menyebabkan pertumbuhan dan perusahaan juga menghasilkan pertumbuhan laba bersih yang tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 adalah sebesar 234,75%. Nah, ini adalah pertumbuhan laba bersih tertinggi di antara perusahaan konstruksi nasional. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah, yang pertama adalah bagaimana pengaruh total quality management terhadap daya saing perusahaan PT Berantas Abipraya. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh supply chain management terhadap daya saing perusahaan PT Berantas Abipraya. Yang ketiga adalah bagaimana pengaruh knowledge management terhadap daya saing perusahaan PT Berantas Abipraya. Yang keempat, bagaimana pengaruh total quality management terhadap kinerja perusahaan PT Berantas Abipraya Persero. Yang kelima adalah bagaimana pengaruh supply chain management terhadap kinerja perusahaan PT Berantas Abipraya Persero. Yang keenam adalah bagaimana pengaruh knowledge management terhadap kinerja perusahaan PT Berantas Abipraya Persero. Yang keenam adalah bagaimana pengaruh daya saing perusahaan terhadap kinerja perusahaan PT Berantas Abipraya Persero. Yang ketujuh adalah bagaimana pengaruh daya saing perusahaan, bagaimana pengaruh total. Yang kedelapan adalah bagaimana pengaruh total quality management terhadap kinerja perusahaan melalui peningkatan daya saing perusahaan PT Berantas Abipraya Persero. Yang kesembilan adalah bagaimana pengaruh supply chain management terhadap kinerja perusahaan melalui peningkatan daya saing perusahaan PT Berantas Abipraya. Nah, yang terakhir dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh knowledge management terhadap kinerja perusahaan melalui peningkatan daya saing perusahaan PT Berantas Abipraya Persero. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk menganalisis pengaruh total quality management terhadap daya saing PT Berantas Abipraya Persero. Yang kedua, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh supply chain management terhadap daya saing PT Berantas Abipraya Persero. Yang ketiga, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh knowledge management terhadap daya saing PT Berantas Abipraya Persero. Yang keempat, tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh total quality management terhadap kinerja perusahaan PT Berantas Abipraya Persero. Yang kelima, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh supply chain management terhadap kinerja perusahaan PT Berantas Abipraya Persero. Yang keenam adalah untuk menganalisis pengaruh knowledge management terhadap kinerja perusahaan PT Berantas Abipraya Persero. Yang ketujuh, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh daya saing perusahaan terhadap kinerja perusahaan PT Berantas Abipraya Persero. Yang kedelapan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh total quality management terhadap kinerja perusahaan melalui peningkatan daya saing perusahaan PT Berantas Abipraya Persero. Yang ke-9, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh supply chain management terhadap kinerja perusahaan melalui peningkatan daya saing perusahaan PT Berantas Abipraya Persero. Dan yang terakhir, tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh knowledge management terhadap kinerja perusahaan melalui peningkatan daya saing perusahaan PT Berantas Abipraya Persero. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah bagi peneliti sendiri akan menambah dan memperluas pengetahuan peneliti mengenai ilmu manajemen perusahaan, khususnya berhubungan dengan pengaruh total quality management, supply chain management, dan knowledge management terhadap kinerja perusahaan melalui peningkatan daya saing perusahaan. Manfaat penelitian bagi pembaca diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah wawasan bagi pembaca sehingga dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Adapun bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menjadi masukan kepada PT Berantas Abipraya agar dapat memaksimalkan kinerja perusahaan melalui daya saing dengan terus menerapkan total quality management, supply chain management, dan knowledge management. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi upaya pengembangan ilmu manajemen dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan kontribusi pada penyusunan strategi total quality management, supply chain management, dan knowledge management dalam meningkatkan kinerja perusahaan melalui peningkatan daya saing perusahaan. Yang kedua adalah telah pustaka dan perumusan hipotesis. Kajian pustaka.
Kinerja perusahaan adalah tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan pada waktu tertentu, merupakan hasil yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Itu pendapat dari Kohang, Palis, Quizit, dan Kolukowski. Adapun daya saing perusahaan adalah kemampuan untuk menciptakan produk dengan proses teknologi untuk menciptakan nilai tambah yang tinggi sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan biaya yang rendah dan produktivitas tinggi untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Total quality management adalah suatu sistem manajemen untuk meningkatkan kualitas menuju pencapaian keunggulan bersaing yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan mengupayakan kegiatan rack fast time sekali tepat melalui perbaikan berkesinambungan dan memotivasi karyawan. Adapun supply chain management adalah pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan pemasok, produsen, gudang, dan toko secara efektif agar persediaan bisa diproduksi dan didistribusikan dengan jumlah yang tepat, waktu yang tepat, dan di lokasi yang tepat, sehingga biaya keseluruhan sistem bisa diminimalisir untuk memuaskan kebutuhan dan layanan. Knowledge management adalah pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan tetap tinggal dan menjadi aset perusahaan, sekalipun secara fisik karyawan tersebut telah meninggalkan perusahaan, dan melalui knowledge management perusahaan dapat belajar dengan cepat sehingga adaptif terhadap perubahan yang akan terjadi. Penelitian terdahulu. Penelitian dilakukan oleh Putri Pinasti dan Heri Nurdin dengan judul Pengaruh Knowledge Management Terhadap Kinerja Perusahaan, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa knowledge management mempunyai pengaruh yang signifikan dan signifikan terhadap kinerja kawan. Dan semakin tinggi knowledge management, maka semakin tinggi pula kinerja karyawannya. TSLW Gunadarma melakukan penelitian dengan judul Supply Chain Management Surveys Competitive Advantage and Performance in Sri Lanka Construction Industry. Supply Chain Management dan Organizational Performance, hasil penelitian menyatakan bahwa praktek manajemen rantai pasok mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap keunggulan kompetitif dan kinerja perusahaan. Bara Tarek Kasrawi melakukan penelitian The Impact of TKM Practice and KM Process on Organizational Performance, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan total quality management dan knowledge management terhadap organisasi, terhadap kinerja organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Kalista, Prayhego, dan Devi di tahun 2013 dengan judul Analisa Pengaruh Total Quality Management terhadap Keunggulan Bersaing dan Kinerja Perusahaan, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan total quality management terhadap kinerja perusahaan. Terdapat pengaruh signifikan total quality management terhadap daya saing perusahaan, dan terdapat pengaruh signifikan kinerja perusahaan dari peningkatan daya saing perusahaan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Regina Swarto dan Devi di tahun 2013, yaitu analisis pengaruh supply chain management terhadap keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan, di mana penelitian ini berhasil membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara supply chain management terhadap keunggulan bersaing, supply chain management terhadap kinerja perusahaan, dan keunggulan bersaing terhadap kinerja perusahaan. Penelitian dilakukan oleh Vivi Surya Devi Kusuma dan Devi di tahun 2013 dengan judul Analisa Pengaruh Knowledge Management terhadap Keunggulan Bersaing dan Kinerja Perusahaan, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa knowledge management memiliki pengaruh signifikan terhadap keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan. Kerangka penelitian adalah variabel X1-nya total quality management, X2 supply chain management, X3 knowledge management, di mana X1, X2, dan X3 mempunyai pengaruh terhadap daya saing perusahaan, dan X1, X2, X3 juga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan daya saing perusahaan sebagai variabel intermediate berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dan total quality management, supply chain management, ataupun knowledge management berpengaruh kepada kinerja perusahaan melalui peningkatan daya saing perusahaan. Hipotesis yang dari penelitian ini adalah yang pertama, hipotesis pertama adalah terdapat pengaruh signifikan total quality management terhadap daya saing
PT Berantas Abipraya. Hipotesis yang kedua adalah terdapat pengaruh signifikan supply chain manajemen terhadap daya saing PT Berantas Abipraya. Hipotesis yang ketiga adalah terdapat pengaruh signifikan knowledge management terhadap daya saing PT Berantas Abipraya. Hipotesis yang keempat adalah terdapat pengaruh signifikan total quality management terhadap kinerja perusahaan PT Berantas Abipraya. Hipotesis nomor 5, terdapat pengaruh signifikan supply chain management terhadap kinerja perusahaan PT Berantas Abipraya. Hipotesis yang keenam, terdapat pengaruh signifikan knowledge management terhadap kinerja perusahaan PT Berantas Abipraya. Hipotesis nomor 7, terdapat pengaruh signifikan daya saing perusahaan terhadap kinerja perusahaan PT Berantas Abipraya. Hipotesis nomor 8, terdapat pengaruh signifikan total quality management terhadap kinerja perusahaan melalui peningkatan daya saing perusahaan PT Berantas Abipraya Persero. Hipotesis nomor 9, terdapat pengaruh signifikan supply chain management terhadap kinerja perusahaan melalui peningkatan daya saing perusahaan PT Berantas Abipraya Persero. Metode penelitian. Metode jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kausatif, di mana penelitian kausatif merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian adalah di PT Berantas Abipraya, Jalan DI Panjaitan, Kapsul 14, Cawang, Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2024. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah sebesar 324 orang yang terdiri dari pejabat BOD-1, pejabat BOD-2, pejabat BOD-3, Customer Relations Officer, Auditor, Project Manager, Kepala Pabrik, Site Engineer Manager, dan Site Administration Manager PT Berantas Abipraya. Adapun jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan teori dari metode dari Haier, dengan mana dalam sampel pada ini ditentukan adalah 180 responden. Jenis dan sumber data penelitian, di mana jenis datanya adalah berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber datanya, data primer diperoleh berdasarkan hasil kuesioner yang diolah dengan SPSS dan SEM. Kemudian data sekunder diambil dari buku dan dokumen mengenai perusahaan. Metode penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner, kemudian dilakukan studi kepustakaan atau komunikasi dan observasi langsung di perusahaan. Adapun instrumen penelitian ini adalah kuesioner yang berisikan pernyataan menggunakan skala Likert dengan penyusunan menggunakan 5 alternatif jawaban yang masing-masing diberi skor. Definisi operasional penelitian dan variabel penelitian, yang mana variabel penelitian adalah kinerja perusahaan, di mana definisi adalah tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil dari prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Indikator dari kinerja perusahaan ini adalah efektivitas, efisiensi, kualitas produk, produktivitas, kualitas kerja, inovasi, dan profitabilitas. Daya saing perusahaan. Definisi dari daya saing perusahaan adalah kemampuan suatu perusahaan untuk bertumbuh, mendapatkan keuntungan, dan mempertahankan posisinya dalam kompetisi dengan perusahaan lainnya di dalam pasar. Indikator pengukurannya adalah biaya, kualitas, waktu penyajian, dan fleksibilitas. Total quality management, definisinya adalah pendekatan terpadu untuk mendapatkan dan mempertahankan output yang berkualitas tinggi, fokus terhadap pemeliharaan, perbaikan yang berkelanjutan, dan pencegahan kegagalan di semua level dan fungsi perusahaan dalam rangka memenuhi atau melampaui harapan konsumen. Indikator pengukurannya adalah top management support, quality information, process management, product design, workforce management, supplier involvement, customer involvement, employee empowerment. Variabel yang keempat adalah supply chain management. Definisinya adalah usaha untuk mengintegrasikan seluruh pihak yang terlibat dalam menyediakan, memproduksi, mengirim produk serta jasa kepada konsumen. Indikator pengukuran dalam penelitian ini adalah hubungan berkualitas dengan pemasok, koneksivitas antar perusahaan dalam rantai pemasok, mengantisipasi dan merespon perubahan, customer relationship, perencanaan kolaboratif, ketegasan manajerial, sensitivitas pelanggan atau pemasaran,
keandalan pengiriman dan penyaluran produksi yang dinamis. Sementara variabel yang terakhir adalah variabel X3 yaitu knowledge management, artinya dapat didefinisikan sebagai proses memastikan organisasi menemukan, memilih, menyebarkan, dan memindahkan informasi yang penting dan diperlukan untuk berbagai aktivitas seperti penyelesaian masalah. Proses pembelajaran yang dinamis serta strategi perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat dalam waktu yang tepat dengan format yang tepat. Indikator pengukurannya adalah teknologi, prosedur pekerjaan, pengetahuan pribadi, penggunaan pengetahuan, berbagi pengetahuan, refleksi pengetahuan, dan identifikasi pengetahuan. Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini, yang pertama adalah dilakukan analisis deskripsis, melaporkan min dan standar deviasi dari setiap indikator yang digunakan dalam kuesioner yang hitung per dimensi ataupun per variabel. Yang kedua dilakukan uji validitas. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan uji confirmatory factor analysis atau CFA dan exploratory factor analysis atau EIFA. Kemudian dilakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode Conbatch Alpha untuk menentukan apakah setiap instrumen reliable atau tidak. Kemudian uji hipotesis, pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan SEM atau SEM-Lisrel. Kemudian uji analisa data structural equation model SEM, peneliti menggunakan program SEM-Lisrel versi 10.0. Nah, yang terakhir akan dilakukan uji kesesuaian model dengan menggunakan absolute fit indices, incremental fit indices, dan parsimony fit indices. Hasil analisa. Yang pertama adalah data responden, di mana data responden ini untuk menentukan distribusi jumlah dan persentase berdasarkan posisi, lama bekerja, pendidikan terakhir, usia, dan jenis kelamin responden. Nah, di sini dibagi berdasarkan jumlah dan akan dipresentasikan dengan jumlah akhir totalnya adalah 100%. Deskriptif statistik. Deskriptif statistik ini adalah untuk menggambarkan data-data responden dengan dari jumlah sampel yang masuk untuk menggambarkan nilai-nilai minimal yang diperoleh dari data yang masuk, kemudian nilai maksimal yang diperoleh dari data yang masuk, kemudian kita rata-ratakan dan hitung standar deviasi dari setiap variabel yang ada. Kemudian akan ditentukan adalah rata-rata nilai per variabel dari data responden yang masuk. Kemudian langkah selanjutnya dilakukan uji validitas, di mana uji validitas ini dalam penelitian ini dinilai berdasarkan faktor loading atau standardized regression weight dan nilai AV. Jika nilai faktor loading besar sama dari 0,5 menunjukkan bahwa indikator tersebut valid, dan jika nilai faktor loading kecil dari 0,5 menunjukkan bahwa indikator tersebut tidak valid. Nah, berdasarkan SPSS yang dilakukan berdasarkan uji validitas tersebut, indikator dari X1 ya, tentang total quality management mempunyai nilai AV adalah 0,567. Kemudian semua variabel supply chain management mempunyai nilai VE 0,517, dan uji validitas knowledge management variabel X3 mempunyai nilai FE 0,513. Demikian juga dengan pada saat menguji validitas kinerja perusahaan variabel Y, nilai FE-nya adalah 0,594. Nah, yang terakhir indikator daya saing, nilai FE-nya adalah 0,745. Dengan demikian, semua nilai FE yang ada, semua nilai FE variabel dalam penelitian ini semuanya melebihi nilai dari 0, lebih besar dari 0,5, sehingga semua variabel tersebut dapat dinyatakan valid. Nah,
Pada saat selanjutnya kita melakukan uji validitas dan reliabilitas model secara keseluruhan. Dalam artian secara keseluruhan antara variabel X, 1, X2, X3, Y, dan Z. Nilai faktor loading terendah adalah 0,51, yaitu indikator X2.7. Adalah ini X2.7. Dan nilai indikator loading tertinggi adalah 0,92. Ada di indikator Z3. Karena semua indikator memiliki faktor loading yang lebih besar dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. Nilai AV-nya masing-masing lebih besar dari 0,5, sehingga disimpulkan bahwa variabel tersebut adalah valid dan penelitian dapat dilanjutkan. Selanjutnya adalah dilakukan uji reliabilitas, di mana uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode convex alpha. Jika nilai koefisien reliabilitas yang diperoleh lebih besar dari titik kritisnya, yaitu 0,7, maka disimpulkan bahwa variabel tersebut adalah reliable. Nah, hasil penelitian dari 5 variabel total quality management, supply chain management, knowledge management, kinerja perusahaan, DSM perusahaan, nilai convex alpha-nya semuanya ada di atas 0,7, di mana yang terendah adalah knowledge management 0,867 dan yang tertinggi adalah total quality management 0,932. Artinya semua variabel ini adalah berdasarkan pengujian convex alpha adalah reliable. Penilaian model fit. Nah, penilaian model fit evaluasi kriteria goodness fit awal sebelum dilakukan modifikasi. Nah, ditemukan bahwa chi-square-nya adalah 636,3. Nah, yang chi-square yang diharapkan adalah yang paling kecil adalah paling lebih baik. Kemudian probabilitas kita dapatkan kesimpulan adalah dengan nilainya adalah 0,063 atau 4 fit. Lebih besar sedikit dari standarnya 0,05. Sementara CMIN, RMSE, DFI adalah good fit dan GFI, AGFI dan FI adalah marginal fit. Kemudian dilakukan modifikasi data dengan melakukan mengulang error kesalahan yang dilakukan pada awal untuk modifikasi data. Nah, setelah dilakukan modifikasi error, akan ditemukan hasil penelitian goodness of fit-nya, chi-square-nya sudah lebih kecil dari sebelum modifikasi, di mana hasilnya adalah 597,52. Dan probabilitas CMI yang sebelumnya poor fit sudah menjadi good fit. Demikian yang lainnya, antara sebelum modifikasi dan sesudah modifikasi, hasilnya sama marginal fit, good fit walaupun dengan perubahan angka yang sudah lebih baik. Dari keseluruhan analisa kecocokan model menunjukkan bahwa terdapat 4 kategori yang masuk kriteria good fit, yaitu probabilitas, CMIN atau DF, DF, RMSEA, dan CFI. Terdapat kita kategori marginal fit, yaitu GFI, AGFI, dan NFI. Serta terjadi penurunan nilai chi-square menjadi 597,52. Dengan demikian, kecocokan model secara keseluruhan baik dibandingkan model sebelumnya, dan analisa dapat dilanjutkan. Uji hipotesis. Kriteria dari uji hipotesis adalah tolak H0 jika T hitung lebih besar atau sama dari T tabel, atau T hitung kecil dari T tabel. Terima H0 jika T hitung kecil dari T tabel atau T hitung besar dari T tabel. Pada tingkat signifikasi 0,5 atau 5%, nilai T tabel adalah 1,96. Nah, jika kita melakukan T hitung terhadap quality management, variable supply chain management, knowledge management, terhadap kinerja, semua T hitungnya ada di angka di atas 1,96.
di mana T-hitung yang paling rendah adalah ada di pengaruh supply chain management terhadap kinerja perusahaan dengan nilai 2,043, dan pengaruh yang paling besar, nilai T-hitung yang besar ada di pengaruh daya saing perusahaan terhadap kinerja perusahaan di angka 6,252. Namun semua variabel T-hitung semua variabel ini sudah melebihi dari T-tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa eh, hipotesa 01, 02, 03 sampai 010 yang menyatakan bahwa total quality management, supply chain management, dan knowledge management tidak berpengaruh terhadap daya saing dan kinerja perusahaan, itu ditolak. Dan hipotesa tentang total quality management, hipotesa 11, hipotesa 12, 13, 14 sampai dengan 110 yang menyatakan bahwa total quality management, supply chain management, knowledge management, daya saing perusahaan berpengaruh terhadap daya saing perusahaan, dan total quality management, supply chain management, knowledge management atau daya saing perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan diterima berdasarkan perhitungan perbandingan antara T-hitung yang lebih besar dari T-tabel. Penutup. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama adalah total quality management mempengaruhi pengaruh positif dan signifikan terhadap daya saing perusahaan. Yang kedua, supply chain management memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap daya saing perusahaan. Hipotesa yang ketiga, knowledge management memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap daya saing perusahaan. Hipotesa kesimpulan yang keempat, total quality management berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Yang kelima adalah supply chain management memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Kesimpulan yang keenam, knowledge management memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Yang ketujuh, daya saing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Yang kedelapan, total quality management melalui daya saing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Yang kesembilan, supply chain management melalui daya saing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap daya saing perusahaan. Dan yang terakhir, kesimpulan terakhir, knowledge management melalui daya saing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Saran-saran dari penelitian ini yang pertama adalah perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan jenis penelitian kualitatif, karena pada saat ini penelitian dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif. Diharapkan penelitian lanjutan yang dilakukan tidak hanya pada satu perusahaan, tetapi ke industri jasa konstruksi. Jadi bukan hanya kepada PT Berantas Adipraya, tapi kepada seluruh industri konstruksi yang ada saat ini. Adapun saran secara praktisnya, yang pertama adalah komitmen perusahaan untuk lebih meningkatkan kualitas daripada harga harus terus dipertahankan, karena ini sangat mempunyai nilai jawaban yang tinggi dari responden yang diteliti. Yang kedua adalah perusahaan harus mampu dan mempunyai menilai tentang informasi kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan, termasuk proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, saran dari penelitian ini adalah perusahaan harus mampu mempertahankan konektivitas antar perusahaan dalam rantai pasok dengan perencanaan yang matang, serta membangun hubungan kemitraan dengan rekanan. Yang keempat adalah perusahaan harus mampu merencanakan dan memberikan reward kepada rekanan untuk membangun sensitivitas pelanggan. Nah, mungkin ini yang belum dilakukan perusahaan sehingga mempunyai nilai yang agak rendah dari hasil penelitiannya, sehingga perusahaan harus mulai merencanakan dan memberikan reward terhadap rekanan yang menjadi rekanan perusahaan. Yang kelima adalah pernyataan berbagi pengetahuan di mana setiap pegawai dapat saling berbagi ilmu pengetahuan, berbagi teknik, pengalaman, dan ide yang mereka miliki, yang merupakan indikator yang mendapatkan penilaian tertinggi dari variable knowledge management. Yang keenam adalah perusahaan wajib memberikan umpan balik kepada pegawai atas ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai.
agar pegawai mempunyai rasa dihargai dan dapat meningkatkan di perusahaan. Di samping itu, pemberian umpan balik ini akan menciptakan budaya tumbuh dan kembangnya ilmu pengetahuan di perusahaan. Keterpaksaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian ini hanya salah satu perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN jasa kongsi, yaitu PT Berantas Abipaya, sehingga hanya berlaku pada PT tersebut. Jumlah responden dalam penelitian hanya 180 responden, tentunya masih kurang menggambarkan keadaannya sesungguhnya, sehingga sebenarnya ini dapat menjadi bias. Karena penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, maka setiap responden hanya dapat menjawab pertanyaan secara singkat, dan peneliti tidak dapat memberikan jawaban rinci dari setiap responden atau mengungkapkan pendapat responden dalam kuesioner. Sedangkan faktor lain seperti keikhlasan tidak dapat diverifikasi. Demikian Pak presentasi saya pada siang hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.